Tidak ada yang kebetulan. Belajar mengenal diri sendiri. Gak percaya diri, pemalu, atau minder, dan sejenisnya. Saya akan membahas karakter ini secara sederhana. Orang yang berkepribadian gak percaya diri ini gak terjadi secara kebetulan. Sesuai pengalaman yang saya pelajari, biasanya mereka menyimpan sebuah trauma di masa lalu. Seperti contoh, perlakuan di dalam keluarga. Ketika anak membuat kesalahan, harusnya sebagai orang tua menasihatinya dengan baik, bukan malah ngomel, ngerutu, membentak, memukul, ataupun membanding-bandingkan dengan anak yang lain. Dan ada pula perlakuan orang tua yang overprotective, sehingga anaknya gak boleh main di luar, hanya main di rumah saja. Ataupun ketika anak berargumentasi, orang tua malah membantah dan mengumpat kata-kata, "Anak kecil tahu apa, mending diam saja." Beberapa anak yang mentalnya sudah rusak dari rumah, biasanya di masa remajanya mereka sering kena bully oleh teman-teman lainnya karena sulit beradaptasi. Seiring dengan berjalannya waktu, rasa nggak percaya diri tersebut akan mempengaruhi hubungan sosialnya di masa depan. Akan banyak peluang besar yang hilang hanya karena rasa tidak percaya diri tersebut. Berdasarkan research, 80% hidup kita adalah berinteraksi dengan orang lain. Kalau sudah nggak percaya diri, gimana caranya menangkap peluang-peluang besar di masa depan? Beberapa contoh kepribadian tidak percaya diri tersebut menunjukkan sikap pendiam, pemalu, kuper, kalau jalan nunduk biasanya, pesimis orangnya, alih-alih bicara depan umum, dan yang jelas peluang karirnya tidak bagus di masa depan karena dia tidak pandai bersosialisasi. Bagaimana caranya membuat sebuah relasi untuk membangun koneksi dan menciptakan peluang-peluang baru? Ya kecil dong peluangnya. Yang lebih berbahaya lagi, ketika orang tersebut tidak percaya sama kemampuan dan bakatnya. Selesai sudah. Apakah kamu termasuk orang yang tidak percaya diri tersebut? Semuanya masih bisa diperbaiki. Yang pertama, sadari keadaan tersebut bukan salah kita sepenuhnya, karena orang tua kita yang tidak mengerti tentang parenting dan kita sudah terlanjur menerima perlakuan mereka yang membuat kita tidak percaya diri. Sadari dulu dan terima. Yang kedua, dengan cara berlatih. Dengan latihan, kita bisa meriset trauma-trauma masa lalu kita yang membuat kita nggak percaya diri tersebut. Contohnya, bertemu dengan orang baru, ikut komunitas baru, bahkan ikut latihan public speaking, dan hal-hal sosial lainnya yang membuat kita mudah berinteraksi dengan orang lain. Dengan latihan tersebut, data-data negatif trauma di masa lalu tersebut akan tergantikan oleh data baru yang membuat kita tumbuh perlahan-lahan dengan rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjalin koneksi yang lebih baik. Buat orang-orang yang tidak biasa berinteraksi sosial dengan orang lain, memang awal-awalnya agak sulit, bukan berarti tidak mungkin. Masa lalu tidak mungkin kembali, tapi masa depan masih bisa ditata ulang lagi. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kalian, terutamanya tentang pemahaman mengenali diri sendiri. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.